Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftalana futuhal arifin, Allahumma aftalana futuhal arifin, Allahumma aftalana futuhal arifin wa ba'du. Kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah, insyaallah. Tema kita kali ini tentang apa tadi? Paket rezeki. Ini istilah yang kita ambil untuk lebih mudah kita memahami di antara apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedulur semuanya, bahwa sejatinya kita ini dari dulu sampai sekarang pun tetap menemui berbagai macam persoalan hidup. Sejatinya persoalan itu bukan pada peristiwanya. Nek wong luwe awake dhewe ya pernah luwe. Ora tahu ora nyekel duit ya awake dhewe ya pernah. Loro ya pernah gitu. Mungkin bangkrut, mungkin ada yang pernah sakit dompetnya, ya pernah dibujuk orang, ya pernah, dan sebagainya. Sejak dulu kita begitu. Panjang hidup di dunia itu isen-isennya nggih ngoten niku. Dan semua orang mesti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan selain yang mengenakan itu. Maka sejatinya persoalan itu bukan tentang peristiwanya, bukan tentang kejadiannya, akan tetapi tentang bagaimana kita mengolah rasa, mengolah batin. Maka bagi orang-orang tertentu jenenge plastik atau sampah itu masalah. Tapi bagi tukang rosok wih berkah. Peristiwanya sama, eneng sampah, sitae ngomong masalah, sitae berkah. Apa sih beda nih? Ini tentang rosok. Program apa yang kita aktifkan pada diri kita, itu yang sebenarnya. Maka sejatinya persoalan hidup itu enenge di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita bener ngolah rasane, tidak ada peristiwa yang tidak membahagiakan. Sejatinya begitu. Alon-alon. Dicerna alon. Jadi masalah sebenarnya itu bukan di luar diri kita, bukan peristiwanya itu. Wong loro loh, kalau dianggap masalah ya masalah. Tapi yang orang tak anggap masalah ya nggak jadi masalah. Kenapa sakit itu? Cara Allah membersihkan dosa kesalahan kita kok. Masalah apa? Ya ora. Anugerah, betul nggak? Ngono loh, itu contohnya ngono kuwi. Karena suatu keadaan teman-teman dekat kita menjauh, kira-kira karena fitnah, karena apa? Kira-kira itu masalah apa betul? Hah?
masalah. Biasanya kanca-kanca cedhak iki kok ora gelem. Yen kok anggap masalah jadi masalah. Tapi yen kok anggap itu anugerah iso. Alhamdulillah. Kanca-kanca ngadoh aku merdeka, nggak bakal utang dhek nang aku. Iya ora, malah enak uripmu. Ya ora di apa enggak disibukkan kita dengan teman-teman ini. Loh, peristiwanya padha loh ya. Dijauhi orang yang menyebabkan kita itu jadi bersedih, galau atau malah bersyukur tadi neng di ini dirasa kita. Kan nonton. Makanya sejatinya masalah itu bukan pada peristiwanya, bukan pada kejadiannya, tapi adanya di dalam diri kita masing-masing. Karena semua orang alami. Siapa yang tidak alami? Orang-orang suci, para nabi, para rasul malah lebih nemen. Rasulullah dikejar-kejar di Taif, kemudian setelah itu masuk Mekah juga begitu, mau dibunuh ya. Tapi itu anugerah, karena peristiwa itu langsung ada peristiwa hijrah, Isra Mi'raj kan gitu. Jadi berkah. Maka yang terpenting justru kita memiliki ilmu, menguasainya, bagaimana tentang olah rasa. Termasuk tema yang akan kita bahas kali ini tentang paket rezeki. Kenapa pakai istilah paket rezeki? Karena suara terindah bagi kita hari ini, Pak, Bu, paketnya datang. Panggilan dari kurir itu lebih indah daripada panggilan pasanganmu. Diceluk bojone, Bu, ini menang ae sik ta. Begitu ening paket, alah, adus rembar lho. Nekat metu. Bang age-age mlayu. Walaupun bayar nganggo COD. Tapi seneng Masya Allah ketika krungu, Bu, paketnya datang. Ya Pak, siapa aja kalau dengar kalimat itu hatinya senang. Allah tahu itu yang membuat kita senang. Maka setiap saat Allah itu menugaskan malaikat Michael atau Mikail. Dia sing dundum paket itu. Pembagi rezeki dia, mengetuk pintu hati kita setiap saat. Ini loh ada paket datang. Tapi seringkali malaikat ini tidak berhasil. Mengapa? Karena pintu nggak dibuka. Akhirnya malaikat ini membawa kembali paket itu, diistirahatkan di gudang. Karena seumpama paket Bapak Ibu, maka paket itu selalu ada bungkusnya. Gimana nggih? Paket itu ada bungkusnya, apapun. Ya paket itu komplit, ada bungkus dan ada isinya. Yang permen, ini permen sudah dibuka, karena permen sing ditutup, nggih, dibungkus. Kalau Anda suruh milih yang jenengan ambil sing pundi, Pak? Sing dibungkus. Nah, Pak mungkin kurang gawean beda. Padahal begitu Anda ambil permen yang bungkusan itu pun dibuka loh ya. Ngapain gitu? Ya udah. Padahal juga Anda akan buang bungkusnya itu. Maka bungkus paket itu sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita merasa tidak perlu,
sesuatu yang merasa kita tidak menginginkannya. Karena yang kita inginkan ya permen itu mau, isinya itu mau. Maka Bapak Ibu sekalian, rezeki itu sering dibungkus dengan segala hal yang tidak menyenangkan. Paket rezeki itu isinya ngono kuwi. Eneng bungkusnya, eneng isine. Digunem wong, difitnah wong, dihina orang. Kira-kira hatimu menolak atau senang? Jawab entah. Menolak. Iya aku mau loh. Hatimu ketika diketuk oleh malaikat Mikail tadi belum mau membukanya. Iki yang paket iki. Paket itu apa? Bungkusnya memang loh. Fitnahan orang, cacian orang, dihinakan orang, dipaidu. Andai Anda menerimanya, alhamdulillah. Ini nerima paket iki. Ini bungkusnya pancen ngono kuwi. Lambe turah bareng ngono kuwi. Begitu Anda terima, oh ya sudah. Ada anugerah yang datang bersamanya. Anda jualan, ada customer itu rewel, masya Allah, rewel, komplain. Ingat, setelah belajar ilmu ini, saudara semuanya, ketahuilah itu adalah bungkus dari rezeki. Kadang-kadang wujudnya apa? Pelanggan yang komplain, pelanggan yang rewel. Karena ini paket ini. Maka bagaimana kita menerima keadaan itu? Diterima dengan senang hati. Ingat, masalah itu sejatinya di mana? Di dalam hati. Bagaimana kita noto rasa itu? Jadi kalau ada pelanggan sing rewel, sing gawe nih, yang bikin kita emosi, gimana? Ya kayak kita terima paket tadi loh. Alhamdulillah, masya Allah. Ucapkan terima kasih. Wis maido, wis datang. Terima dia dengan senang hati. Perlakuan itu, keadaan itu diterima dengan senang hati. Datang musibah jebret kan. Ingat-ingat pakete teko iki. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka didatangkanlah padanya sebuah bala. Suatu musibah. Jadi ketika kita menerima sesuatu yang tidak enak itu, sejatinya sedang datang kepada kita wujud kasih sayang Allah. Maka itu sejatinya paket tadi. Wong bungkusnya ketorone ra enak ngono. Nabi Yusuf 12 tahun di penjara itu. Apa mengeluh? Ya tidak, senang aja di dalam. Malah berdakwah. Ini paket. Apa setelah itu? Nabi Yusuf jadi penguasa Mesir, walaupun bukan raja, tapi kekuasaannya seperti raja. Tidak hanya menteri pangan beliau, dia menteri pertanian juga, karena yang bikin irigasi di Mesir sampai sekarang masih ada itu.
Kapan-kapan kita ke sana. Amin. Itu peninggalannya Nabi Yusuf. Enek. Satu rumah yang ada nyun sewu anaknya mungkin cacat, kurang sempurna menurut pandangan kita, padahal apa yang Allah ciptakan itu mesti sempurna. Memang sempurnanya dalam penciptaan bagi si A, si B ini nggak punya tangan mungkin, nggak punya kaki mungkin. Ojo ngomong nggak sempurna. Lagi ngomong nggak sempurna berarti menghina siapa? Pencipta. Dia sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada orang yang berkemampuan khusus, jangan berkebutuhan khusus. Diubah jadi berkebutuhan, berkemampuan khusus. Orang yang senang dengan titipan Allah seperti keberadaan anaknya yang seperti itu, jenengan bisa lihat. Saya sering menyaksikan itu Bapak Ibu. Banyak keluarga yang nyun sewu ya, saudara-saudara sebangsa kita yang bermata sipit. Saya sering tengok mereka ini ada di antara anggota keluarganya itu didorong kursi roda, atau keadaan fisiknya nggak seperti yang lainnya, diajak makan semeja di resto yang bagus, nggak malu mereka. Kami dulu di kampung, kalau melihat ada satu anggota keluarga dan ini mesti kaya, kok keadaan salah satu di antara mereka, adiknya atau putranya atau siapa begitu, kondisinya seperti itu, kita langsung ngomong, iku nggih lebon untuk tumbal pesugihan. Sebenarnya kalimat ini tidak salah, namun memaknainya yang keliru. Kita berpikir ditumbal untuk nyiblorong atau untuk pesugihan kawi dan sebagainya. Ternyata tidak. Mereka itu seumpama malaikat yang Allah hadirkan di keluarga itu. Kalau diupeni, dirawat dengan baik, maka jadilah itu pintu rezeki yang luar biasa. Maka kalau di rumah jenengan ada sosok seperti ini, ingat-ingat, ini titipan Allah yang istimewa banget itu. Jaga dia, cintai dia, senangkan dia. Sudahlah, hidup makan makmur sebenarnya. Anda punya anak buling betik saiki. Uangnya diatur wis sekolah. Ono ora kerasan pindah kono. Senane gelut, bapak barang jak gelut. Umpamane. Jangan pernah benci. Tetap sayangi dia. Apa adanya. Ini bungkus. Apa yang ia lakukan itu? Bungkus dari sebuah anugerah. Karena hukumnya Bapak Ibu, anak yang merepotkan orang tuanya di masa pertumbuhannya, dialah nanti yang bisa mensurgakan orang tuanya. Jadi kan bisa teliti nih, titenono apa yang saya ucapkan. Anak-anak seperti itulah nanti ketika dewasa yang akan lebih berbakti, lebih membahagiakan orang tuanya. Nah, terima itu dengan senang hati, kayak gini paket itu mau. Kobongan omai, kobongan toko nih, masya Allah. Ya innalillah, tapi ini alhamdulillah. Paket rezeki. Saya lupa ada supermarket yang pemiliknya dari luar Jawa ya. Awal beliau memiliki supermarket di mana-mana itu gara-gara tokonya terbakar itu. Apa jenenge lupa saya.
Jadi seringkali anugerah karunia yang datang dalam hidup kita itu selalu dengan bungkus. Dan mana bungkus ini sesuatu yang kita mau, sesuatu yang akan kita buang sejatinya. Kita nggak mau, kita nggak suka. Maka ketika datang sakit kepada kita, apa yang kita lakukan? Langsung berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. Padahal baru datang ke sakit, wis kok usir. Kita nggak mau hidup ini ada sakit, ada penderitaan, ada kesedihan. Pengenmu ya Allah hindarkan aku dari itu semuanya. Bukan lantas kita minta agar diberi sakit, tapi itu adalah paket, terima dulu loh. Ojo langsung moh. Allah ngirim tanda kasihnya itu dengan sakit itu. Ojo langsung ya Allah aku nggak mau kan, kayak saya nggak mau ini ya Allah, aku maunya sehat aja. Goro-goro untumu loro, ya. Akhirnya kita periksa dokter kan, tibanya ada tempat lain dari gigimu itu yang lebih berbahaya. Nggak kewenangan yang kurang loro itu mau loh. Kadang-kadang kan sering begitu. Maka begitu datang sakit itu ojo langsung dongo ya Allah berilah saya kesembuhan, ojo ngono sih. Terima dulu. Hei, terima dulu karena ini Pak paket ya Allah sudah saya terima ini. Kemudian dikupas satu-satu, ya kan? Bungkusnya kupas satu-satu, hari demi hari, ya, kita terima dengan ridho. Berobat ya berobat, ya. Tapi jangan ada penolakan ya Allah aku nggak mau sakit ini, ojo ngono. Karena kalau ketika kita menerima musibah atau sakit tadi itu, Anda menolak, Anda berobat tapi di sini menolak terus, saya nggak mau sakit, saya nggak mau sakit. Padahal itu sudah menjadi ketetapan Allah. Apa yang jadi ketetapan Allah mesti terjadi. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu memberontak tidak mau menerimanya, maka penderitaan itu akan berkelanjutan. Sedangkan kamu dapat murkanya, wis gak barbar malah kena amarah Allah karena gak terima tadi. Dan itu tidak bisa di cancel, harus terjadi. Siapa sing iso ngubah? Lantas bagaimana sikap yang benar? Terima dengan senang hati. Nikmati, terima itu, sadari ini wujud sayang Allah. Maka nanti apa yang terjadi? Tidak lama urusanmu, tidak lama sakitmu, tidak akan lama dan kamu mendapat kasih sayang Allah. Usahanya bangkrut karena biasa bisa ekspor nggak bisa ekspor misalnya, tiba-tiba terhenti usahanya itu, wes berontak. Komponen keadaan itu, usaha ya usaha aja, tapi jangan sampai ada di sini nggak mau aku kayak gini, nggak mau kayak begini. Komponen selama ada pemberontakan, kita itu kayak gini nolak paket tadi. Makanya nggak muncul-muncul namanya anugerah mau. Nggak datang-datang anugerahnya, nggak datang-datang pertolongannya, nggak datang-datang nikmatnya.
Termasuk Bapak Ibu tolong cek peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu. Jangan-jangan kita pernah dikhianati, dibohongi, disakiti, dibikin kecewa, dibikin bangkrut menurut kita. Coba dirilis, coba dibuka filenya. Dengan ilmu ini, bismillah, kita terima peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan kala itu. Kenapa? Karena sejatinya peristiwa yang tidak mengenakan itu Allah sudah menyiapkan anugerah yang besar. Cuma pintu hati kita diketuk berkali-kali, belum mau membuka, belum mau menerimanya. Maka ini ditangguhkan dulu. Maka rumusnya, bersamaan kita memperbaiki hati kita, perasaan kita, maka hidup kita sedang dibaikkan oleh Allah. Jadi memperbaiki nasib kita itu bukan dari kerja kerasnya, bukan dari usaha-usaha fisiknya, tapi dari sini. Perbaiki program dasar yang di dalam pikiran, batin, rasa kita itu. Mungkin ada dendam dulu, ya. Kita masih menyalahkan si A, si B. Sadari itu tidak akan terjadi kecuali Allah yang mengizinkannya. Maafkan dia, doakan yang baik. Ada teman SDK, ya kakak kelas, kakak kelas jenengan, punya kawan lama, pisah bertahun-tahun. Kenapa? Karena temannya ini orangnya itu nggak asik, bikin kecewa. Akhirnya mereka berdua ini berpisah. Dia pergi dengan meninggalkan kenangan sehingga enak menurut. Setelah dapat ilmu ini, kawan kita itu punya restu. Setelah itu dia cerita ke saya, alhamdulillah setelah dapat ilmu itu langsung saya praktekkan. Malam itu saya teringat kawan saya yang bikin jengkel itu. Kemudian saya maafkan segala kekurangannya, kesalahannya. Memang kala itu memang harus terjadi seperti itu. Walaupun saya tersakiti, ya, tergores hati saya dan sebagainya, sudah saya putihkan semuanya. Besok pagi, tiba-tiba ada rombongan satu bus mau wisata, mampir ke resto dia. Tahu Anda siapa pimpinan rombongannya? Ya temannya itu tadi. Masya Allah, bersyukur. Luar biasa, luar biasa. Ada orang tuanya sakit stroke, hampir stroke lah begitu, naik kursi roda, lagi pagi-pagi berjemur sendirian. Putranya ini yang lain-lain lagi sibuk di rumah tapi nggak di dekatnya. Tiba-tiba eneng copet. Ya jenis copet dia kok nekat ya. Lera nekat ya nyopet. Itu ngambil dompet yang ada di sakunya bapak kita. Wes suara iso apa kan? Sembela langsung lari naik sepeda motor. Ketika pulang ketemu anaknya greweli si bapak. Emang tenang pak, copet aku. Cerita sedih, terus buat nopo-nopo pak. Nah, ini juga kakak kelas jenengan ini, anaknya ini, nggak apa-apa. Neng kono ki neng duit 700.000, ada KTP, surat-surat itu, nggak apa-apa. 700.000 ben digowo sak lorone. Biar gak apa-apa uang dompet diambil sekaligus dengan penyakitnya.
Apa yang terjadi? Biasanya beliau ini orang mampu ya, selalu kontrol ke dokter. Kontrol dan obat itu seminggu 2 kali, Pak. Sekali datang pitung atau sewu. Mulai hari itu belas nggak ke dokter lagi. Bukan karena nggak punya duit, mari. Subhanallah. Setelah berapa bulan dapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Astagfirullah, Pak Yai, ndisi aku kok ngomong ngono ya. Kenapa dompet sak lorone di bawah dia? Kan iso-iso lorone kena dia kan? Ya kok istighfari. Karena ucapan itu kan bisa kena dia sakitnya tadi. Pindah dari bapaknya ke pencopet itu. Kalau di kita kan nggak boleh begitu. Orang yang terzalimi nggak boleh mendoakan buruk untuk orang yang menzalimi kita. Kan orang mukmin kan nggak senang tercelakai karena ulah kita. Apa ulah dongo? Iya benar. Terus Bapak Ibu, ini ilmunya sederhana. Jenenge pangket ki isine apa? Bungkus karo isi. Semua bungkus itu nggak kita suka biasanya. Makanya kalau datang dalam hidup kita sesuatu yang Anda tidak suka sebenarnya, iling-ilingen. Ketika ia datang, terimalah dengan senang, dengan senang hati. Kenapa? Kenapa, Bu? Pak, ini paket. Saya sedang menikmati bungkusnya. Jadi yang eneng musibah teko pripun? Alhamdulillah paketku datang. Jadi ya Allah sedang mengirimkan wujud cintanya kepada saya. Hadis tadi. Allah itu bila menyayangi hambanya didatangkan suatu musibah. Inna ma'al usri yusra, bersamaan kesulitan itu kemudahan. Selalu begitu hidup ini. Fa inna ma'al usri yusra, diulangi loh. Kok cek ra percaya, Pak? Jadi siap ya. Kesulitan, musibah, kesusahan, persoalan hidup tidak perlu kita meminta untuk datang. Tidak boleh. Tapi bila ia datang, sambutlah. Sebagaimana kita menyambut datangnya sebuah paket. Kalau paket dari kurir saja, JNT, JNE, dan yang lainnya Anda begitu senang menerimanya, bagaimana kalau paket itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada ibu-ibu yang nyun sewu, payudara kanannya itu bengkak sampai menghitam. Sebenarnya tidak ikut SDK, ikut majelis tazkirah. Obatnya hanya mengkonsumsi haba sauda. Mbok ya datang ke dokter minta obat, mboten ten. Jarene ilmu jenengan ngene iki kon nampa. Saya terima Ustaz. Rasanya gimana? Alhamdulillah Ustaz, gemerenyeng saawak kabeh. Tak ajari doa. Yang utama adalah menerimanya sudah benar dia. Ini anugerah dari Allah. Berapa hari yang lalu ini terus keluar cairannya. Alhamdulillah Ustaz, enggak menyakitkan seperti sebelum-sebelumnya. Enggak periksa lagi, enggak Ustaz, saya yakin Allah menyembuhkan saya. Wah, hebat.
Dengan yakin maka keajaiban itu datang. Ada orang-orang kampung, ini orang kampung bukan orang terpelajar hebat. Tapi kalau menerima pelajaran dari sekolah kehidupan begitu dalam, dia meyakini itu Imam. Kerjanya apa? Nyetrika baju di rumah orang, bantu nyuci, kenapa? Pengajian gelem teko sambil ngempet, bisa sholat sambil berdiri, sangat disyukuri. Ya subhanallah, nggak ada kata-kata ngeluh sekalipun. Seperti ilmu kita, no comment, no sambat, no mikir. Ilmu pertama di sini kalian kan berani. Jadi ojo apa ya? Ojo komen, ojo sambat, ojo dipikir, yakin wae. Nah, nyun sewu ini kira-kira bapak ibu iki eneng para sing lagi ngalami nerima paket dan saat ini sedang menikmati bungkusnya. Sesulit apapun, semenyedihkan apapun, itu hanya soal anggapanmu. Diubah. Ayo kita terima apapun yang telah Allah tetapkan ini dengan legowo, dengan senang. Karena ini terjadi atas keizinan Allah. Ya Allah, aku terima wujud cintamu, wujud kasihmu. Jangan ditolak dia. Begitu pintu hati kita terbuka untuk menerimanya, udahlah. Akan datang paket-paket. Kita akan diberi kesempatan untuk menikmati isinya. Dan jangan pernah sanksi kalau presiden ngirim paket ke rumah jenengan by name, by address. Ya alamatmu ya jenengmu khusus. Berarti istimewa. Presiden nggak mungkin beri hadiah paket kepada rakyatnya sembarang, apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyampaikan sesuatu? Tapi saja ibu bapak orang yang sing nopo paket. Dulu Pak, aja kok wajah-wajah tanpa masalah. Apa saking akeh ngono lho. Sampai mbruwet kabeh. Nggih, Pak, monggo. Saya putih, Pak. Nggih, monggo. Ini Pak, kalau kita menerima paket, ada mungkin kita untuk sakit, dan kita bisa menerima ikhlas mulai dari Allah. Dan kita punya keyakinan nanti kita akan sembuh. Tetapi kalau kita diberi seperti dan kita tidak berikhtiar untuk berobat, apakah itu dibenarkan? Ngoten nggih. Sakit nggak berobat, itu aneh ilmu nih Pak. Rasulullah pernah menyampaikan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ini hadis di awal-awal kitab Sahih Muslim. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, Rasulullah menjelaskan mereka-mereka yang tidak minta diruqyah, tapi ruqyah yang syirik ya. Kalau ruqyah yang syar'i nggak apa-apa. Tidak minta, tidak tatayur. Tatayur ki ya apa-apa ki dihubungi dengan iki kowe arep mlaku ana ning ula lewat ora sida iki. Sial iki, pamane ngono ya. Hal begitu orang mesti manuk. Hanya itu istilah aja. Bukan berarti lek wong Jawa ngomong ene manuk perenjak arek ning tamu, kuwi tatayur ora. Bukan seperti itu.
Walayak tahun dan tidak minta kai. Kai itu berobat pakai sundut api. Biasanya ditaruh di kaki. Kenapa yang terakhir itu? Karena sakit apa saja disundut kakinya mari, Pak. Sampai orang itu menganggap kehebatan kok sampai kayak ngono. Masih ada ilmu itu. Di kedokteran Turki, di mana sebagian orang-orang Indonesia ada yang menguasai itu. Intinya begitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Para ulama menjelaskan di situ, di antara kriteria 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara pengertiannya ya, yang loro ora berobat, Pak. Ada seorang sahabat karena ngerti fadilah orang loro demam. Orang demam itu menggugurkan dosa seperti angin puting beliung merontokkan daun-daun kering, Pak. Resik. Maka di hadapan Rasulullah ia minta, ya Rasulullah, doakan aku agar aku demam terus sampai ajalku. Orang pas ketemu Rasulullah lagi demam, itu disampaikan hadis itu. Kalau begitu ya Rasulullah, doakan aku biar sakit begini terus. Kuat, Pak. Nah, orang yang nggak mau berobat tadi eneng dasar. Bukan nggak ada dasarnya, tapi dasarnya keimanan yang tinggi, bukan karena putus asa atau orang biaya. Itu makomnya tertentu, Pak. Awake dhewe lalu ya mangan golek. Tapi ada makom yang ketika ora ening panganan ya meneng ngenteni, Pak. Nanti kan ada yang datang. Sedina orang teko, paling sesuk datang. Ngono lho, Pak. Lek eneng sing kuat ora apa-apa, karena itu ya ning ilmune. Ada makom-makomnya tersendiri. Tapi kalau umume wong lek lara ya berobat. Dadi wong sing umum wae. Yen imanmu wis kuat ya kayak Nabi Ayub. Bahkan ketika ada jatuh dalam riwayat namanya ulat yang di tubuhnya kan pada ini. Jatuh di balik nang gone. Di sini tempatmu kamu hidup, Allah nitipkan rezekimu di sini. Apa berobat? Ya ora. Ikhtiarnya apa? Tawakal kepada Allah. Bukankah tawakal itu juga ikhtiar? Masrah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sakit ini sudah selesai tugasnya, ya kan gimana, Pak? Tariklah kembali. Itu doa yang kita ajarkan kepada Bapak Ibu, siapapun yang sakit bertahun-tahun atau sial terus hidupnya bertahun-tahun, mengalami kehidupan yang tidak enak bertahun-tahun, nggak entek-entek masalahnya, dan ngomong, ya Allah, aku terima keadaan saya ini, sakit ini, keterpurukan ini, atau apalah ngono. Tapi kalau memang tugasnya sudah selesai, ya Allah, tariklah kembali. Ngono toh, Pak. Tapi ada penerimaan awalnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau Anda terapis ya. Karena saya sendiri ya termasuk terapis ya. Sejak 25 tahun yang lalu kira-kira sampai hari ini. Jadi kalau ketemu orang sakit, saya nggak langsung ngomong cara diobati orang. Hati saya harus tak toto sih. Minta izin kepada Allah dulu. Orang ini datang atas kehendak Allah, aku kok panik ngusir gitu. Ya benar. Ini datang itu karena Allah yang nyuruh. Kok aku ngusir ke kedulmen? Ya benar. Minta izin, adabnya begitu. Ya Allah, izinkan hamba. Nah, terus lorone diomongi, lek wis tugasmu bar, ya wis balik nang asalmu. Ora langsung honte ngono wae. Iya toh? Langsung dibedah ngono wae. Kenapa begitu? Karena orang belajar ilmu ini. Ya Pak, anjenan boleh sing di luwih golek mangan apa luwih ngenteni, Pak? Ya wis.
Ora iso dipaksa keadaan ngono kuwi. Ngaten nggih, ada yang lain? Iya toh, ora iso masalah tiba. Hah? Iki bingung materinya apa bingung? Jadi apa saja gitu. Ya kayak gampang ceritakan banyak sering kita dengar ada orang ke bandara ya toh karena keadaan jalanan ramai hingga akhirnya telat. Iya bang ya. Udah marah-marah ke maskapai karena udah boarding sudah apa padahal ini pesawatnya urung terbang loh tapi dia telat. Ya lemes deh. Akhirnya dia nunggu di musola bandara itu. Gak lama kemudian tersiar berita. Ternyata pesawat tersebut jatuh. Ya kan? Ngono kesialan sebenarnya. Kerugian sebenarnya tiketnya hangus. Tapi orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah ngerti Allah sedang menyiapkan sesuatu kebaikan untuk saya. Kan itu untuk mereka. Nah aku ini siapa? Kamu itu hamba Allah. Jangan mengecilkan diri. Kadang-kadang kita merasa kisah-kisah itu hanya untuk orang-orang hebat, orang-orang lain sana. Tidak tentang hidup saya. Terus selama ini sing ngapain urip mungkin sapa? Memangnya ada Tuhan yang lain? Kok merasa nggak dijamah oleh kasih sayang Allah loh? Aku ki apa to tat wong kampung lah, kowe dhewe sing merendahkan. Bagaimana Anda itu hamba Allah, masih boleh menyebutnya, masih boleh beribadah kepadanya, boleh sowan. Ayo, sapa sing iso sowan nang Pak Jokowi saiki? Ini presidennya ID. Tidak semua bisa. Ada orang bisa sowan Pak Presiden, itu luar biasa, gitu nggih. Setiap saat kita boleh sowan kepada Allah, penguasa jagat raya. Hebat berawak. Eneng wedhus regane ki 500 juta kemarin di Wonder Park itu. Pas kontes 500 juta. Ngono kuwi ora tau sowan kepada Allah lho, Pak. Sujud ora tau, Pak. Tahu gak salat? Hah? Wedhus ora tau salat. Ora tau. Regane larang deh. Hah? Makanya anak kecil ini guyonan ya guyonan ya. Nah kalau bapak ibu bercerai, kemudian kita dalam keadaan miskin, apa yang akan kamu lakukan? Saya mau jual ibu, mau jenis cacili, jual ibu, bisa laku 50 juta atau apa? Kenapa nggak bapak? Bapak kan nggak ada harganya, kan repot. Guyonan cacili, Pak. Kadang-kadang kita merasa nggak berharga. Kita masing-masing itu sangat berharga. Setiap saat diperkenankan sujud, setiap saat diperkenankan menyebut namanya. Karena itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Anugerah bisa sholat itu. Ada presiden, ada penguasa hebat, sujud sekali aja nggak mampu dia. Nggak diperkenankan oleh Allah. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Akan tiba suatu hari nanti mereka diperintahkan untuk bersujud wala yastati'un, mereka nggak mampu, Pak. Makanya lihatlah diri kita masing-masing. Kita itu makhluk hebat. Kenapa? Karena kita masih boleh menghamba kepada Allah. Ngaten. Ayo, eneng neh beragi. Ibu-ibu biasa nih serget tangkok.
Si penting kita paham sekarang kita tentang mengolah rasa ketika menghadapi masalah apapun. Jualan api-api dijegoli, dirusak, nganggo bego, nganggo opo. Wis ta, aja kakean cangkem. Nyapa beberapa bulan kemudian gue lewat kono ki yang ngono antri ganti buka tutup ya gue protes terus setiap lewat situ. 6 bulan kemudian kamu baru tersenyum. Tambah dalane tadi mulus enak. Tapi selama 6 bulan itu menderita batinmu. Iya ber. Kamu protes terus. Sadari, nggak usah protes. Nikmati aja, ini jalannya sedang diperbaiki. Yang berantri-antri ria itu tidak kamu sendiri, yang lain juga begitu. Nikmati dong prosesnya. Jalani prosesnya. Jalani rutenya, nikmati prosesnya, syukuri hasil. Semuanya akan baik-baik saja nantinya. Yang sakit disembuhkan, yang bengkok diluruskan, yang kurang dicukupkan. Hingga kita memiliki teman hidup dalam suka dan bahagia. Teman dalam suka dan bahagia, suka dan duka. Ayo, ada yang lain? Ben rame. Oke, mulai sekarang jadi nggak ada lagi yang sambat. Ustazah Halimah Alaidrus, Halimah ya Alaidrus ya, yang dari Indramayu dulu di Hadramaut lama, pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya kisah dia ketika di Tarim naik bis tiba-tiba ada mak-mak sepuh orang sana, hingga bis itu diisi 2 orang aja selain sopir dan 2 wanita ini. Beliau mahasiswi di sana kali. Tiba-tiba di depan bis itu ada orang lewat. Nah, bisnya akhirnya nggak terkontrol. Dalam kondisi seperti itu, beliau yang bercerita ini juga tersungkur, si wanita Arab ini juga tersungkur, bahkan ketika mau terbangun terpleset pisang tangannya sampai besar berdarah semacam-macam. Ketika mau ditolong oleh ustazah ini, dia mengatakan malah tersenyum, alhamdulillah. Lihatlah. Kenapa alhamdulillah? Lihatlah, Allah sedang menunjukkan cintanya. Allah sedang menunjukkan kasihnya kepada saya. Lihatlah ini. Innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau sedang menunjukkan kasih sayangnya dikasih kayak gini. Dikasih penderitaan, dikasih persoalan hidup. Ini Allah sedang menyapaku dengan cintanya. Namun kita seringkali tidak menerima cinta Allah. Cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Anda abai dengan cintanya. Anda hanya mengerti, kebanyakan orang hanya mengerti bahasa cinta itu kalau diberi anugerah, diberi sehat, diberi duit sing oke, rezeki berlimpah. Hanya bahasa itu yang kita pahami. Seperti anak kecil tahunya dikasih sayangi ketika minta sangu dikasih, minta permen dikasih, minta sirup dikasih. Namun ketika dijewer dia berontak. Ketika dipukul dia berontak, ini Abi nggak sayang, Umi nggak sayang, Umi kejam ini. Kan kita itu kebanyakan seperti masih anak-anak kecil dalam batinnya, walaupun usianya sudah menua. Bahkan sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam pun, tapi mentalnya masih seperti anak kecil. Nah ini Pak. Nah ini meninggalkan dunia hitam nih Pak. Putih.
Enggak? Nah, kita harus latihan. Mendewasakan diri itu harus latihan, berproses. Siap, nggih? Siap mengolahnya. Tengok lagi hal-hal yang dulu yang belum kita terima. Itu ada jatah untukmu. Karunia-karunia itu di gudang. Ya, nunggu pintu hatimu terbuka. Dan ketika ganjalan-ganjalan di hati sudah bebas semuanya, sudah banyak yang kau maafkan, kamu ikhlaskan, Masya Allah, karunia itu akan datang bertubi-tubi hingga kita itu saking hebatnya bingung karepe dhewe. Iki apa neh iki? Iki duit apa neh iki, Kang? Iki tender apa neh iki? Sampai bingung kok. Kemarin Anda bingung. Iki anakku rewel, bojoku rewel, anakku loro, ibuku loro. Seakan-akan musibah bertubi-tubi. Kalau Anda terima itu semuanya dengan lapang, dengan senang, akan diganti oleh Allah. Datang bertubi-tubi karunia. Masya Allah. Anak iso kuliah, iso hafal Quran, jenengan iso tur rondowat ngelilingi dunia, toko Mekah, Madinah. Ya, si entuk promosi, si entuk reward apa? Cucu adikmu jadi lurah, jadi bayan, jadi dewan, jadi bupati, presidenmu menang, lah. Jagoan bolamu menang, lah. Apa kaya antri untuk masuk, ya. Itu yang akan terjadi. Insyaallah. Ngoten nggih? Allah alam bisawab. Saya berharap setelah materi ini jenengan cerita. Ya, saya punya cerita. Ini kisahku. Kirim ke saya dulu, nanti saya edit, saya kasih tanda. Untuk itu disebar pada grup-grup yang lain. Siapa tahu itu amal jariah kita. Mungkin semuanya telah lupa, tapi ada sepenggal kisah hidupmu yang akan abadi dan akan menginspirasi banyak orang. Jadilah itu amal jariah. Jangan disepelekan tulisan itu. Cara menghidupkan orang yang mati adalah membaca karyanya. Biar umur kita 70-80 tahun, akan tetapi ratusan tahun nasihat-nasihat, ya, ucapan-ucapan kita, tulisan-tulisan kita terus dibaca. Bukankah Imam Syafi'i masih hidup sampai hari ini? Imam An-Nawawi masih hidup sampai hari ini. Para guru-guru kita, kiai-kiai kita masih hidup sampai hari ini. Apa tandanya? Ya, kita ngaji. Ilmu-ilmu beliau, nama-nama kita sebut selalu. Bukankah mereka itu hidup? Bal ahya'un. Jangan dikira mereka mati, tapi mereka itu sejatinya hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.